Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, agar kita bisa bekerja dengan baik dengan penuh keikhlasan hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau pengajaran buat kita hari ini yang telah ditetapkan seperti yang diaturkan di Almanak HKBP hari Senin 9 Maret 2026. Sebelum kita membacanya, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas berkat dan kasih-Mu kepada kami sampai pagi hari ini. Kemurahan hati-Mu-lah Bapa yang kami andalkan dalam setiap aktivitas hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, nas firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan kita hari ini yang tertulis di Yoel 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan dosa dalam kehidupan kita adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak atau perintah Tuhan. Juga merupakan pemberontakan kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga tidak menyukai, sehingga Tuhan sering murka terhadap umat. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu Sang Pengasih, penyayang, dan penuh sabar, tetapi Tuhan juga punya batas kesabaran tentang umatnya yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa ataupun melakukan pemberontakan dalam hidupnya terhadap firman. Dan kita pun harus siap menanggung segala konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dosa kita tersebut. Karena seringnya memberontak dan hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, bangsa Israel harus menanggung akibat. Mereka mengalami banyak kesulitan dan mengalami banyak penderitaan. Salah satunya adalah hasil panen mereka yang sangat mengecewakan, karena tidak menghasilkan panen seperti yang mereka harapkan. Karena hasil pertanian mereka sering diserang berbagai jenis hewan, termasuk dalam naf ini adalah belalang. Sehingga bangsa Israel pada saat itu mengalami kelaparan yang sangat luar biasa karena sudah kehabisan perbekalan mereka. Saudara yang terkasih, bisa kita bayangkan betapa menderitanya mereka pada saat itu. Mereka benar-benar berada pada titik terendah. Sepertinya sudah tidak mempunyai pengharapan apa-apa lagi di dalam kehidupan mereka. Ini adalah bentuk teguran kepada bangsa Israel pada saat itu, di mana Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, berlaku kejam terhadap mereka, tetapi supaya mereka segera sadar dan bertobat. Jadi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada bangsa Israel untuk melakukan pertobatan. Dengan kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan mengutus Nabi Yoel untuk menyerukan kepada bangsa Israel agar sesegera mungkin berbalik kepada Tuhan dengan melakukan pertobatan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dan bahkan dengan tangisan dan mengadu. Dengan seruan agar segera berbalik kepada Tuhan,
dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan jahat di dalam kehidupan mereka, agar Tuhan segera memulihkan keadaan mereka. Kita juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kita sering menyalahkan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan sudah tidak peduli lagi kami sama kami. Tuhan sudah menjauh dari kami. Tuhan, di manakah Kau Tuhan? Kenapa kami harus sampai menanggung derita seperti ini? Saudara yang terkasih, kita jangan langsung protes dan menyalahkan Tuhan, tapi kita harus terlebih dahulu. Yang pertama, mengoreksi diri kita sendiri. Mungkin ini akibat dari kesalahan dan pelanggaran yang kita perbuat. Renungkan dahulu apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, dan langkah terbaik adalah secepatnya datang dan berbalik kepada Tuhan dalam kerendahan hati kita dan memohon pengampunan akan kesalahan dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka Tuhan akan segera datang dan memulihkan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman dan pengajaran kepada kami hari ini. Berkati kami semua umat-Mu yang berseru dan memohon kepada-Mu. Ampunkan Tuhan segala dosa-dosa kami. Amin. Demikian saudaraku khotbah atau renungan kita hari ini. Saya Sintua SMT Sitorus. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.